Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fauzia dari kelas Ekonomi Syariah H dengan NIM 4011802777. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Komputer Lembaga Keuangan Syariah. Untuk yang pertama, kita nanti akan membahas tentang fungsi Excel dari FV Future Value. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Untuk formulanya sama dengan FV buka kurung rate, NPIR, min PNT, kurung PV, kurung tipe, tutup kurung, kemudian tutup kurung kembali. Untuk keterangannya, untuk rate itu adalah suku bunga per periode. Terus NPIR itu jumlah periode. Kemudian PMT itu nilai angsuran tetap atau anuitas. Untuk nilai PV dan tipe itu bersifat opsional, artinya itu bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Kemudian untuk contoh soalnya, soal FV-nya, Maknum mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 5 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Maknum setelah 5 tahun? Diketahui bahwa rate-nya itu 10%, NPIR-nya itu 5 tahun, kemudian PMT-nya itu 5 juta. Dengan menggunakan rumus yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian kita akan menghitung EV-nya. Diketahui bahwa rate itu 10%. Kemudian NPIR-nya tadi 5 tahun. Kita tuliskan di situ. Kemudian PMT tadi diketahui 5 juta. Kemudian kita mau menghitung EV-nya. Dengan rumus sama dengan FV buka kurung rate titik koma NPIR titik koma min PMT tutup kurung dan enter. Jadi FV-nya ketemu. Untuk fungsi Excel PV atau present value itu digunakan untuk menghitung investasi atau aset pada saat ini. Untuk formulanya sama dengan PV buka kurung rate, NPIR, PMT, min kurung FV, kurung tipe, kemudian tutup kurung. Untuk keterangannya itu rate itu suku bunga per periode, NPIR itu jumlah periode, untuk PMT itu nilai angsuran tetap anuitas. Anda buat negatif saja karena agar hasil akhirnya nanti formula bernilai positif. Untuk nilai FV dan tipe itu bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Atau soal PV-nya atau present value, contohnya Maknum mendepositkan uangnya di bank setiap tahunnya sebesar 5 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya itu menjadi 35 juta. Kemudian, berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Diketahui bahwa rate-nya itu 10%, NPIR-nya itu 5 tahun, PMT 5 juta, FV-nya 35 juta dengan menggunakan rumus PV rate NPIR, PMT, min FV, tipe, tutup kurung. Selanjutnya untuk pengerjaan dari PV itu tadi diketahui bahwa rate-nya tadi 10%. Kemudian NPIR-nya tadi 5 tahun. Kita tuliskan. Terus kemudian PMT-nya tadi 5 juta. Kemudian untuk FV-nya itu 35 juta. Kemudian kita hitung PV-nya. Sama dengan PV buka kurung rate titik koma, kemudian NPIR-nya itu masukkan, kemudian titik koma,
PMT titik koma min FV tutup kurung, dan hasilnya. Selanjutnya untuk fungsi Excel PMT atau Periodic Payment for an Annuity itu digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas, angsuran tetap setiap periode. Untuk formulanya sama dengan PMT, buka kurung rate, itu bisa koma atau titik koma juga bisa, kemudian NPIR, min PV, kurung FV, tutup kurung, buka kurung tipe, tutup kurung, dan tutup kurung kali. Untuk keterangannya itu, rate itu menunjukkan bahwa suku bunga per periode, NPIR itu jumlah periode, kemudian min PV itu nilai present value. Anda buat negatif karena nanti hasil akhirnya biar bernilai positif. Untuk nilai FV dan tipe itu bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Untuk contoh soal PMT-nya, yaitu Maknung membeli sebuah laptop HP seharga 6 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun dan dicicil selama 2 tahun. Maknung ingin membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Diketahui bahwa PV-nya itu 6 juta, kemudian rate-nya itu 10%, NPR-nya itu 2 tahun dengan menggunakan rumus yang telah saya jelaskan di depan tadi. Selanjutnya kita akan menghitung PMT-nya. Diketahui bahwa PV-nya itu 6 juta. Kita tuliskan. Kemudian diketahui lagi tadi untuk rate-nya itu tadi 10%. Terus kemudian untuk selanjutnya yang diketahui tadi NPER-nya tadi 2 tahun. Kemudian kita akan menghitung PMT-nya dengan rumus, dengan formula sama dengan PMT. Kita tuliskan PMT, maka akan muncul juga. Kemudian buka kurung, kemudian kita klik rate, kemudian titik koma, karena Excel saya menggunakan titik koma, kemudian NPIR, terus titik koma min PV, tutup kurung, dan enter, dan hasilnya maka akan muncul. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Excel IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Dalam pengembangannya, angsuran tetap atau anuitas terbagi menjadi dua, yaitu ada bunga angsuran atau interest payment atau IPMT dengan formula sama dengan IPMT, buka kurung rate, PR, NPR, min PV, kurung FV, kurung tipe, dan tutup kurung. Untuk IPMT itu adalah bunga pada periode ke berapa gitu. Kemudian yang kedua yaitu angsuran pokok atau principal payment atau PPMT dengan formula sama dengan PPMT, buka kurung rate, PR, NPIR, min PV, kurung FV, tipe. Kemudian untuk PPMT itu adalah angsuran periode ke N. Kemudian untuk contoh soal IPMT dan PPMT itu, Maknung ingin membeli sebuah laptop HP seharga 6 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 2 tahun, dan Maknung membayar secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun pertama? Diketahui bahwa PV-nya itu 6 juta, kemudian rate-nya itu 10%, terus MPR-nya itu 2 tahun, dan PIR-nya itu 1 tahun dengan rumus yang telah saya jelaskan di depan tadi. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung IPMT dan PPMT. Diketahui bahwa PV-nya itu 6 juta. Kemudian untuk rate-nya 10%. Kemudian diketahui bahwa NPIR-nya itu 2 tahun. Kemudian PIR 1 tahun. Kemudian kita akan menghitung IPMT-nya.
dengan formula sama dengan IPMT buka kurung rate-nya 10%, titik koma, kemudian PIR-nya 1 tahun, terus kita titik koma PIR-nya tadi 2 tahun di minus untuk PPMT. Soalnya sama seperti IPMT tadi, dengan formula sama dengan PPMT buka kurung, kita masukkan rate-nya 10%, titik koma, kemudian PIR-nya itu 1 tahun, kemudian titik koma NPIR-nya 2 tahun, dan titik koma min PV-nya tutup kurung, dan hasilnya untuk IPMT dan PPMT. Untuk fungsi Excel selanjutnya yaitu NPIR atau jumlah periode. NPIR atau jumlah periode itu merupakan jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset dengan formula sama dengan NPIR buka kurung rate, min PMT, PV, kurung FV, kurung tipe dan tutup kurung. Untuk keterangannya, rate itu adalah besarnya bunga tiap periode, kemudian PMT itu nilai angsuran tetap atau anuitas. Anda buat negatif saja karena hasil akhirnya nanti formulanya agar bernilai positif. Untuk PV itu adalah nilai present value. Nilai FV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Contoh soal NPIR yaitu Maknung ingin membeli sebuah laptop HP seharga 6 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Maknung membayar angsuran secara tetap sebesar 1.850.550. Kemudian berapa tahun cicilan laptop itu akan lunas. Diketahui bahwa PV-nya itu 6 juta, kemudian rate-nya itu 10%. Terus PMT-nya itu 1.850.550 dengan rumus yang telah saya jelaskan di depan tadi. Selanjutnya kita akan menghitung dari NPIR. Diketahui bahwa PV-nya tadi 6 juta. Kemudian diketahui lagi bahwa rate-nya tadi 10%. Terus kemudian untuk PMT tadi 1.850.550. Kemudian kita akan menghitung NPIR-nya sama dengan NPIR buka kurung rate titik koma min PMT titik koma kemudian PV terus tutup kurung dan enter. Hasilnya maka akan muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi Excel dari mata kuliah aplikasi komputer lembaga keuangan syariah. Saya Nur Fauzia dengan NIM 4011802777 dari kelas ekonomi syariah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.